Quran surat Al-Baqarah ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillahi. Fa in intahaw fala udwana illa 'alaz zalimin. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah sampai mereka tunduk betul-betul dan mengaku kalah dan tidak berani lagi mengadakan fitnah sebab kekuatan mereka sudah habis. Pada waktu itu agama pun tegak untuk Allah. Sebab itu ditegaskan di terusan ayat. Tapi jika mereka telah berhenti karena daya mereka telah habis, maka tidak ada lagi permusuhan. Orang Islam tidak boleh lagi menghancurkan orang yang tidak berdaya, kecuali atas orang-orang yang aniaya, yaitu orang-orang yang masih saja melawan hendaklah hantam terus sampai tidak berkutik lagi. Demikian ajaran atau doktrin perang yang dipancangkan oleh wahyu terhadap kaum muslimin di dalam menegakkan dan mempertahankan agama. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran atau dalam sabda Nabi bahwa kepercayaan Islam itu dipaksakan dengan pedang, sebagaimana yang telah difitnahkan oleh musuh-musuh Islam, yaitu negara-negara penjajah dan kaki tangannya, karena sampai sekarang ini penggal kedua dari abad ke-20, artinya sudah berlalu 14 abad. Masih didapat saksi yang hidup di Lebanon yang baru 50 tahun yang akhir ini merupakan sebuah negara dan sebelum itu adalah dalam pemerintahan Islam. Masih terdapat pemeluk Kristen Maroni. Demikian juga di Suriah, 500.000 pemeluk Kristen dari 4 juta penduduk, dan di Mesir terdapat 2 juta Kristen Koptik dari 25 juta penduduk. Kalau memang Islam dipaksakan dengan pedang, niscaya sudah lama mereka habis atau mengungsi ke negeri lain. Berbeda dengan keadaan kaum muslimin di Spanyol yang pada abad ke-15 masih kira-kira 12 juta banyaknya, tetapi di ujung abad ke-16 habis dipaksa masuk Kristen, dan yang tidak mau menukar agama lari mengungsi ke Afrika Utara. Itulah bukti agama yang dipaksakan dengan pedang. Adapun sebab turun ayat, yaitu umrah qada tadi, yang kaum muslimin disuruh siap menghadapi segala kemungkinan, alhamdulillah berjalan dengan selamat dan lancar. Kaum musyrikin rupanya takut juga hendak menghalangi mereka mengerjakan umroh itu, dan mereka ikuti sepanjang bunyi janji Hudaybiyah. Mereka menyisih keluar kota selama 5 hari, sehingga leluasalah Rasulullah dan kaum muslimin mengerjakan ibadah mereka. Mereka mengintip dari celah-celah rumah atau dari bukit-bukit ketika kaum muslimin mengerjakan tawaf keliling Ka'bah dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Rasulullah pun memerintahkan pula kepada kaum muslimin supaya tengah mengerjakan tawaf dan sa'i bersikap yang gagah, setengah berlari dan angkat dada ke muka sebagaimana sikap militer, karena beliau tahu mereka tengah diintip, sehingga tahulah musuh-musuh itu bahwa mereka tidak lemah karena jauhnya perjalanan dan bersemangat yang tinggi untuk mematahkan leher siapa saja yang mencoba-coba hendak menghalangi mereka beribadah. Ketika berhala-berhala masih bersandar di keliling Ka'bah dan berhala Manata yang besar masih tertegak di antara Safa dan Marwah, kaum muslimin tidak menanggungnya karena tidak mengganggunya, karena mengganggu berarti awaklah yang memulai perang.
Dan setelah selesai ibadah itu dengan selamat, dengan jiwa besarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan undangan kepada pemuka-pemuka Quraisy supaya sudi menghadiri walimah perkawinan beliau dengan Maimunah, adik dari Umi Fadl, istri pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, dan adik pula dari Khalid bin Walid. Akan tetapi pemuka-pemuka Quraisy tidak memberikan peluang. Mereka meminta Muhammad teguh memegang bunyi perjanjian Hudaybiyah, yaitu segera selesai ibadah, segera pulang berangkat. Tidak ada walimah-walimahan. Beliau pun patuh menuruti perjanjian itu. Maka setelah keluar dari Mekah, sesampainya di suatu kampung yang bernama Syarq, beliau adakanlah walimah perkawinan dengan ibu kita Maimunah. Kaum muslimin bergembira. Kalau Anda naik haji bertamasyalah ke Wadi Fatimah. Di tengah jalan menuju Wadi Fatimah itu, di pinggir jalan sebelah kiri akan kelihatan sebuah masjid bersejarah. Karena di sanalah walimah itu diadakan. Ada riwayat bahwa Maimunah sebagai istri yang paling akhir beliau kawini pun berkubur di tempat dia mulai diwalimahkan itu. Kata ahli sejarah, dikala beliau hendak meninggal dunia, beliau wasiatkan seluruh supaya di sanalah beliau dikuburkan, di tempat dia mulai diterima Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah seorang teman hidupnya. Adapun tentang perdamaian Hudaybiyah dapat dibaca agak panjang di dalam penafsiran surah Al-Fat, surah kemenangan, surah 48.